perkenalkan, nama aku Diga Bernadila. Aku dari kelas praktikum mikrobiologi kelas C. Di sini aku akan menyelesaikan tugas post-test dari 4 materi, yaitu penentuan koefisien penol, uji poten antibiotik, uji cemaran mikroba simplicia, uji cemaran kafang dan kamir, dan aflatoksin. Simak penjelasan aku sesudah ini. Yang pertama yaitu uji koefisien penol. Uji koefisien penol merupakan uji yang digunakan untuk membandingkan aktivitas antimikroba suatu senyawa kimia dibandingkan dengan penol pada kondisi yang standar. Jumlah pengenceran seri dari bahan kimia yang akan diuji dilakukan dengan pembandingan penol murni yang dilakukan pada tabung reaksi steril. Contoh dan cara kerja sejumlah kultur murni mikroba standar untuk tes seperti Staphylococcus aureus atau Salmonella typhi ditambahkan pada setiap tabung. Subkultur dari mikroorganisme tersebut dibuat dari setiap pengenceran desinfektan uji dalam media cair steril pada interval 5, 10, sampai 15 menit setelah mikroorganisme dimasukkan pada disinfektan. Semua subkultur diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam dan diamati keberadaan atau ketidakberadaan pertumbuhannya. Yang kedua yaitu uji potensi antibiotik. Uji potensi antibiotik secara mikrobiologi adalah suatu teknik untuk menetapkan suatu potensi antibiotik dengan mengukur efek senyawa tersebut terhadap pertumbuhan mikroorganisme uji yang peka dan sesuai dengan uji potensi antibiotik. Efek yang ditimbulkan pada senyawa uji dapat berupa hambatan pertumbuhan mikroorganisme. Tujuan uji potensi antibiotik dilakukan sebagai standar untuk mengatasi keraguan tentang kemungkinan hilangnya aktivitas potensi antibiotik terhadap efek daya hambat pada mikroba. Yang ketiga yaitu uji cemaran mikroba simplicia. Simplicia adalah bahan alam yang dikeringkan yang digunakan untuk pengobatan dan belum mengalami pengolahan. Kecuali dinyatakan lain, suhu pengeringan simplicia tidak lebih dari 60 derajat Celcius, sesuai dengan Ditjen POM 2008. Ada 3 golongan simplicia menurut Melinda 2014, yaitu simplicia nabati, simplicia hewani, dan simplicia mineral. Tujuan uji cemaran mikroba simplicia yaitu untuk memberikan jaminan bahwa ekstrak tidak mengandung mikroba patogen dan tidak mengandung mikroba non-patogen melebihi batas yang telah ditetapkan. Harus dilakukan karena mempengaruhi stabilitas ekstrak dan berbahaya sebagai toksik atau racun bagi kesehatan manusia. Pada sediaan obat tradisional yang harus diawasi adalah mikroba seperti Salmonella, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, Clostridium perfringens, Bacillus anthracis. Cara pengujian yang dapat dilakukan adalah yaitu dengan uji angka lempeng total, uji nilai duga terdekat atau MPN, coliform pertumbuhan bakteri coliform setelah cuplikan diinokulasi pada media cair. Yang sesuai adalah adanya reaksi fermentasi dan pembentukan gas di dalam tabung Durham. Yang keempat atau yang terakhir yaitu uji cemaran kafang kamir dan aflatoksin. Kafang dan kamir adalah organisme yang secara filogenetik bersifat diversi. Artinya, baik kafang dan kamir terdapat dalam setiap kelompok besar dari Asomycetes dan Basidiomycetes. Sedangkan cendawan yang diartikan dari mushrooms atau edible mushroom umumnya termasuk dalam kelompok Hemobasidiomycetes dan Monophyletes. Kamir juga disebut dengan kelompok fungi yang memiliki sel vegetatif uniseluler yang sering pula dapat membentuk miselium sejati atau miselium palsu atau pseudomycelium menurut ASRI 2016. Aflatoksin merupakan suatu zat toksik yang dihasilkan oleh sejenis jamur yang tumbuh pada tumbuhan biji-bijian. Aflatoksin juga dapat mengontaminasi padi-padian, jagung, dan kacang tanah. Ada beberapa aflatoksin dengan kekuatan racun berbeda yaitu B1, G1, B2, G2, dan M1.
Aflatoksin menyerang hati dengan gejala ikterius, demam, edema di kaki atau pembengkakan, asites, mual, dan muntah. Patologi hati menunjukkan kerusakan mesenterobulus atau nekrosis, infiltrate, neutrophil polymicroprarim, menurut Aini 2013. Pengujian mutu obat tradisional yang dapat dilakukan secara mikrobiologi adalah menghitung angka mikroba atau angka lempeng total dan angka kafang dan kamir atau AKK. Angka lempeng total harus sekecil mungkin untuk menghindari adanya kemungkinan mikroba berbahaya yang terkandung dalam sediaan obat tradisional tersebut. Angka lempeng total ini menunjukkan kualitas cara pembuatan obat tradisional yang baik atau CBOTB. Jumlah kapang dan kamir yang besar dalam sediaan obat tradisional menunjukkan kemunduran dari mutu obat tradisional tersebut. Kapang dan kamir akan berkembang biak bila memperoleh tempat yang cocok dengan pertumbuhannya. Kapang atau kamir tertentu dapat menghasilkan zat racun atau toksin. Misalnya Aspergillus flavus menghasilkan aflatoksin.